Bang Gustul, apakah Anda yakin kalau Madura akan menang 4-0? Madura United akan keluar sporadis menyerang. Dan itu boleh dikatakan bagi Persib adalah makanan buat Persib. Bobotoh ngerasa udah ini udah juara gitu kan. Gitu. Nanti buat di pertandingan tadi anti klimaks nggak buat Madura atau buat Persibnya? Sekarang mas sudah yakin Persib juara? Separuh juara. Separuh juara. Emang aku pernah nggak yakin? Oke, sebelum dijawab kita ketemu lagi di Ngoper ngomongin Persib 2024 support by Super Top. Ini rasanya super. Jangan lupa juga buat yang nonton di rumah ada 5 pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari Super Talk. Caranya dihandap pokoknya nama follow nya IG-na supermoment.id. Produser heula kamar mana nyeting orang ya. Hanya boneka. Oke, di sini seperti biasa saya sudah kedatangan Kang Yudi Guntara dan ditemani sama Kang Eko Maung. Balik lagi ke pertanyaan Kang Yudi. Ya. Seyakin apa Persib bakal juara? Dan sebenarnya geus juara aja sebenarnya. Sebenarnya udah juara. Kalau menurut saya udah 3-0 main di Jalan Harupat. Nanti kan di Bangkalan kan minimal Madura harus menang lebih dari 3 kan? Lebih dari 3. Okay. Kenapa saya merasa yakin bahwa Madura United akan keluar pasti mainnya? Otomatis kan kalau mau menang pasti kan akan keluar dia bermain menyerang. Nah itu kalau menurut saya Persib akan strategi Persib yang akan kembali lagi pada saat di Jalan Harupat ya. Depend counter kalau menurut saya itu. Berarti Madura keluar menyerang justru itu menjadi kesempatan buat Persib ya gitu. Kita Kang Gusdul, Kang Eko kita lihat ya waktu pas pertandingan di mana di Bali. Ya, di Bali kemudian juga lawan Bali di Jalan Harupat. Persib kan menunggu kan? Menunggu ya. Ya. Detailnya Persib menunggu. Tapi pemikiran kita, termasuk saya waktu itu, main di Jalan Harupat, waktu mau lawan Bali, Persib ini pasti akan menyerang. Tetapi kan tidak. Nah, ini kalau menurut saya. Pelatihnya pintar. Iya, kan saya pernah bilang ya, bahwa ujian sesungguhnya ini bukan Madura, tapi Bali. Jadi kalau Balinya udah teratasi, maka berikutnya akan semudah merebut permain dari seorang bayi. Enggak, jadi kemarin udah 3-0. Ya besok ya. Ini kan jadi memang ada ya sepak bola itu kan katanya bukan matematis tapi kan bisa kita ukur ya. Anggap kemarin Persib menang 1-0 aja sebetulnya udah ringan nih, udah ringan ya. Tapi kemarin menang 3-0 dan pemain kunci mereka Yaya itu Yaya apaan tuh? Pas kemarin dia keluar langsung masukin lagi 2 kan. Nah, jadi kelihatan kreativitas di tengah mereka. Oke, jangan dulu dibahas. Secara hasil 3-0 itu sangat menguntungkan buat Persib. Nah, apakah nanti main di Madura ada kemungkinan nggak? Terus Kang Yudi kan sebagai mantan pemain pernah main di Madura juga. Kira-kira hal apa nih yang bisa menggagalkan Persib? Karena bola itu kan sepak bola itu bukan ilmu pasti Kang. Bola itu kotak, Mang. Ya, kotak mah iya. Kang ini gimana? Jadi secara mental kalau menurut saya pemain Persib punya mental yang sangat kuat dengan kemenangan 3-0 di Jalan Harupat. Kemudian juga di sisi lain tim Madura, pemain Madura punya beban untuk menang, untuk bisa ingin menang gitu kan ini. Nah ini sekali lagi bahwa ini momen-momen yang bagus kalau menurut saya untuk dimanfaatkan oleh tim Persib di situ. Gitu, kalau menurut saya. Momennya yang tadi Kang Yudi di awal pasti Madura akan bermain lebih keluar gitu ya. Iya, ditambah lagi mungkin ya. Kita kan tidak tahu Kang Eko misalnya yang tadi Yaya kan kemarin cedera. Apakah dia akan pulih nanti? Jangan dulu dibahas yang itu nanti Kang Eko dulu. Kang Eko gimana Kang Eko? Itu kemungkinannya. Kalau kemungkinan ya, jadi susah pisan banget sekali udah jadi susah gitu. Nah, tapi sekali lagi nih, kita kan nggak tahu ya, jangan-jangan overconfidence itu kan bisa jadi bumerang ya. Overconfidence segala macam. Terus nanti saya kemarin dengar caretaker-nya ini
sebetulnya lebih dekat dengan para pemain yang ini. Makanya kemarin waktu lawan Borneo kan mereka main bagus gitu ya. Nah, jadi caretakernya lebih dekat sama pemain. Saya nggak tahu nih di nanti main di Madura seperti apa. Cuma kan kata Kang Yodi tadi nggak ada pilihan mereka selain main terbuka. Karena anggap mereka main normal, agak bertahan, menang cuma 1-0, 2-0 percuma. Menang 2-0 aja percuma gitu. Nah, mungkin nggak sih faktor-faktor non teknis yang bisa mengganggu para pemain Persib dilakukan di Madura? Kalau kata saya enggak ya? Sekarang non teknis misalnya wasit dan lain sebagainya gitu kan, sekarang udah ada VAR. Terus sekarang juga semua pecinta sepak bola atau bobotoh biasanya kan di liga-liga, abus kapinal teh dibantu ke wasit. Tapi kan kenyataannya kan sekarang tidak kan. Persib bermain normal dan itu hasil dari strategi Bojan yang sangat bagus kalau menurut saya. Iya, kalau kita ngelihat di luar kan biasanya diteror lah, tengah puting dengan pepetasan. Jika di itu adanya. Mungkin teh gitu. Wah, jadi gini, saya pikir itu apalagi kalau nggak salah nih ya. Persib kayaknya nginep di Surabaya loh kayaknya. Nginep di Surabaya. Kayaknya ya, waktu itu seperti itu karena Surabaya sama Madura itu kan deket. Nggak harusnya seperti itu. Jadi dari segi pengamanan pun saya pikir itu bisa teratasi. Jadi faktor-faktor non teknis berupa teror, gangguan ya. Apalagi kita lihat historis sama pendukung Madura gitu. Terus bobotoh juga sering ya ada kedekatan. Kan ngalamin kan kita ke Madura nyaman bisa. Saya pikir nggak ada. Aman berarti ya. Non teknis nggak ada. Oke, nih Kang Yudi, dari hasil permainan kemarin kira-kira siapa sih pemain kunci dari Persib dan dari Madura itu, Bang? Kalau menurut saya kunci pemain dari Persib adalah David Da Silva dan Ciro. Tetap David Da Silva. Ya, kenapa saya bilang bahwa pemain dua ini menjadi kunci? Saya melihat pertandingan sebelumnya tanpa DDS Persib susah menang. Tanpa DDS Persib susah menang. Lawan Bayangkara? Ya betul. Yang waktu ada sedikit masalah gitu. ya. Gering. Saya melihatnya begitu. Jadi kunci pemain di Persib itu adalah David Da Silva dan Ciro. Kalau dari Madura Eko aja. Ya dong jelas. Jadi indikatornya itu jelas kemarin dia keluar ya cedera. Saya nggak tahu separah apa cederanya ya. Cuma itu kreativitas, aliran bola tuh mati. Udah gitu ketika di counter attack kena semua kan. Udah. Oke. Kang Yudi, berarti kan ketika Yaya keluar itu hampir di menit 70-an kan? Babak kedua di menit-menit. Iya, menit-menit 70-an segitulah ya. Karena gini Mang Gus Dur, mereka itu kan berhasil ya, tanda kutip berhasil mempertahankan cuma kalah tipis kan lama sekali itu sebelum Yaya keluar itu. Anggap mereka kalah cuma 1-0, udah berhasil sebetulnya. Udah berhasil. Nah, berarti kalau begitu pemain pengganti itu seharusnya seimbang ya? Harusnya sih seimbang. Karena ketika Yaya keluar otomatis Persib lebih banyak menyerang kan itu. Harus banyak menguasai bola gitu. Ya, harusnya seimbang. Sama halnya pada saat susunan pemain terutama di tengah waktu itu Klok tidak main, masuklah Rahmat Irianto kan. Betul. Itu seimbang kalau menurut saya gitu. Buktinya Klok, Deddy Kusnandar, Beltram bisa ngalahin Bali 3-0. Ya, Rahmat Irianto, Deddy Kusnandar, Beltram 3-0 juga. Iya. Walaupun kemarin di babak pertama kita sempat was-was juga. Babak pertama? Ya, karena mungkin lini tengah Persib kan Klok absen. Betul. Dan seperti kehilangan kreativitas itu sepertinya Kang Yudi. Berarti kan penggantinya belum sepadan Mbak kalau begitu ya. Justru kalau saya punya pandangan bahwa ini adalah salah satu strategi Bojan Hodak kalau menurut saya. Bojan Hodak. Iya, saya ngelihatnya bahwa Hen tidak biasanya Hen punya inisiatif menyerang, kemudian Rezaldi juga menyerang, ini tahan. Saya melihatnya ini adalah babak pertama itu adalah strategi Bojan Hodak. Sama-sama menunggu kan? Ya, betul. Sama-sama menunggu kan? Persib menunggu, tidak melakukan attacking yang agresif. Ya. Madura juga tidak begitu kalau menurut saya. Tetapi Madura kalah sabar di babak kedua, dia langsung sporadis kan? Tambah dengan Jajanya keluar. Kalau menurut saya di babak pertama itu kalau misalkan kuncinya ada di Jaja, babak pertama bisa masukin dong. Jaja. Tapi kalau menurut saya kunci permainan Persib bukan di Jaja kalau menurut saya. Madura. Ya. Bukan kalau yang saya. Jaja di Persib itu adalah Jaja Miharja. Jaya Sunarja. Tadi kan bukan Jaja. Ya. Menurut Kang Yudi berarti siapa?
Kalau saya lebih kepada nomor 7. Ya. Rivera, ya. Rivera itu yang menjadi kunci. Jajah kan hanya kalau menurut saya hanya sebagai playmaker aja di belakang Rivera kan di situ. Lihat pertandingan waktu lawan Borneo. Iya kan? Apalagi tapi harus saya lihat ya. Tapi harus diakui ya kemarin perhatian dari beberapa pemain kan ke Jajah tetap. Betul. Ada di lapangan tengah, tapi yang lebih dominan kalau menurut saya itu Rivera. Kalau ke saya ya. Oke. Rivera. Kita tahan dulu karena sebelum kita lanjut Mang Eko seperti biasa ada fakta-fakta unik nih tentang pertandingan kemarin. Silahkan Neneng Fakta. Sakit gigi ditendang onta. Ketemu lagi nih sama Mei si Neneng Fakta. Mei punya fakta-fakta nih tentang pertandingan kali ini. Kemenangan Persib kemarin membuat Persib melanjutkan tren positif yang selalu mencetak gol ke gawang Madura United. Wah, David Da Silva menjadi pemain paling rajin nih mencetak gol dengan menyarangkan bola 5 kali dalam 7 kali pertandingan terakhir melawan Madura United. Nah, meskipun Persib menang 3-0, tapi penguasaan bola Persib hanya 39% nih. Tapi Persib juga lebih efektif nih, dari 15 tembakan, 7 tepat ke sasarannya loh. Sementara Madura United dari 11 percobaan, hanya 2 tembakan yang mengarah ke gawang Persib. Nah, sekian info-info dari Neneng Fakta, saya kembalikan lagi ke Mang Kusdul. Terima kasih Neneng Fakta. Kang Yudi, Kang Eko, sebelum kita lanjut ngebahas pertandingan kemarin dan yang pertandingan akan datang, silahkan diminum dulu karena saya punya sesuatu nih luar biasa nih, Kopi Gajah. Enak kopinya. Enak pisan. Jadi bikin fresh lah. Apalagi kemarin nonton bola kita kopi Gajah habis berapa bungkus tuh ya. Ini adalah kopi tubruk Gajah spesial mix Mang Eko, Kang Yudi. Kopi dan gulanya praktis dalam satu saset dengan aroma yang sangat khas, rasa mantap, hitamnya juga pekat. Tapi buat teman-teman, buat semuanya yang lagi nonton, Kang Yudi, Kang Eko juga yang nggak suka terlalu manis, bisa pilih varian, Kang. Gulanya terpisah, bisa diatur sendiri, manisnya seperti itu. Jadi tinggal pilih sesuai varian aja yang disukai. Mantap. Kang Eko amis, iya? Amis ya. Bisa. Nah, kalau kopi kan cocoknya dengan rokok. Nah, saya punya yang baru nih. Yang baru. Dari produk dari Jarum Super. Mantap. Nah, ini Kang Yudi, ini Kang Eko praktis, jadi unik tuh. Beda daripada yang lain. Gitunya. Jipo. Iya, kayak Jipo. Kang Yudi ngerokok juga? Enggak. Enggak. Nah, jadi kalau digini ada bunyi. Ada bunyi klik. Oke. Boleh ya ngerokok, saya sambil ngerokok ya. Karena kalau kopi tubruk gajah itu cocoknya sama rokok. Kembali kita ke pembahasan. Persib main di kandang. Nah, penguasaan bolanya hanya 39%. Berarti kan sangat jomplang sekali. Iya. Apakah itu nggak berbahaya buat nanti away ke Madura? Buat menurut Kang Yudi? Bojan Hodak sangat percaya kepada pertahanan Persib. Ada Alberto, ada Nick, kemudian ada Rezaldi, kemudian juga ada Hen. Dibantu kemarin dengan siapa? Rahmat Irianto dan Deddy Kusnandar. Ya, jadi bukan hanya di Jalan Harupat saja. Ya, yang permainannya statistiknya di bawah. Tetapi kan di Bali juga sama. Iya. Tapi kan tadi saya bilang bahwa seharusnya di Jalan Harupat itu pasti dominan Persib, apalagi di semifinal waktu itu lawan Bali pasti akan menyerang kan? Tetapi itu tidak dilakukan sama halnya waktu lawan Bali di Bali, waktu lawan Bali di Jalan Harupat gitu kan, dan kemarin final di ini sama. Itu makanya saya menganalisanya adalah ini strategi Bojan. Mang Eko. Jadi Bang Gusul yang paling membedakan yang paling membedakan Huismia, Rene Albert sama Bojan Hodak ini kan, Bojan ini kan sangat pragmatis. Yang penting hasil aja. Mau gimana caranya ya. Betul. Jadi makanya dia tuh lebih mengoptimalkan efektivitas saya pikir, dan berhasil ya. Penguasaan bola di bawah ya, tapi efektivitas tinggi dong kemarin kan, dari counter attack dapat semua itu. Dapat semua. Jadi memang ciri khasnya Bojan saya pikir
seperti itu dan sampai saat ini berhasil pisan. Oke, kan sekarang berhasil ke final. Berarti selama ini Bojan itu lebih mengandalkan kepada serangan balik ya Kang Yudi? Iya betul, defense attacking kalau menurut saya betul. Defense attacking gitu, defense attacking. Dan itu berhasil ya. Berhasil pisan. Kalau waktu di Malaysia juga gitu. Perhatiin deh beberapa pertandingan waktu dia nangin klub Malaysia juga begitu. Mainnya teh naonnya disebut nggak indah kayak Wismia determinasi dan enggak. Simple. Masuk gol. Terus dikurung. Lama tuh. Bisa hampir 20 menit nggak dominan ya. Tahu-tahu counter attack dapat lagi cetak gol timnya. Tapi Kang Eko kalau saya lihat ya, gini, kalau misalnya Madura United waktu itu di babak kedua itu dia sabar, tidak melakukan inisiatif high pressure dalam arti attacking ya, lain cerita kalau menurut saya. Nah, bisa jadi lain cerita kalau menurut saya. Udah kan terbuka pelatih Madura enak Pak tong dibahas. Caretaker lagi keselieureun ya. Oke, tapi Kang ini saya lihat kalau gitu. sepak bola parkir dengan sistem parkir bus itu berbahaya nggak sih sebenarnya? Kalau dibilang seperti itu, Persib tidak melakukan hal itu kalau tidak melakukan saya. Tidak melakukan hal itu parkir bus gitu kan. Buktinya juga kan di babak pertama juga ada beberapa serangan kan dengan mengandalkan defense attacking itu kan di situ kan. Gitu. Oke, Maiko? Malah itu jadi gini perbedaan ya. Orang kan melihat kan kayak Mark Klok, Ezra itu kan kepake di semua pelatih ibaratnya. Tapi yang membedakan itu kan ketika Bojan datang itu adalah peranan Deddy Kusnandar kepake pisan lah. Selalu. Ya, sebelumnya kan Deddy Kusnandar kita seakan-akan lupa ya. Lupa tapi aya pemain itu teh. Nah, ketika ada Bojan Hodak dioptimalkan, jadi nggak ada yang berubah dari permainan Deddy Kusnandar dari dulu sampai sekarang. Yang berubah adalah sekarang dia dapat pelatih yang bisa mengoptimalkan kelebihan dia. Gitu. Oke. Nah, ini kemenangan Persib juga sebenarnya kalau buat Bobotoh mah tentu sangat bahagia, sangat luar biasa ya, kegembiraan sekali. Tapi di akunnya BRI Liga 1 ini banyak juga yang nyinyir nih dengan kemenangan Persib teh. Wah, karena cenah titipan teh jatahna teh gitu kan. Kamari didinya non barjeng urang pas Madura keasupan kunaon juga sedih. Aya siapa tona viralkeun ke orang. Jadi kabeh resep, ieu sedih tungkul. Jadi ada komenan Kang Yudi Bang Eko katanya Persib modalin Champions Series doang. Kalau enggak Borneo win harusnya. Dan ada lagi lancarkah settingannya? Terus Persib juara di setting Papa Erik. Nah, gimana nih kira-kira komentarnya nih? Jadi biasanya Mang Eko nih sekali lagi ini produser teh Suudon. Benar. Ini komentar asli netizen dari Jadi gini, kita lihat aja hasil pertandingannya. Borneo ini setelah dilihat ketika mereka dikukuhkan juara, kan 7 kali beruntun dia kalah pokoknya nggak pernah menang ya. Itu berarti masalah ada di Borneo sendiri. Mereka ada grafik yang menurun. Nah, yang kedua, ini kan memang strategi ya dengan konsep dari awal kan udah jelas. Semua udah clear kan konsepnya, bukan yang paling atas juara enggak, tapi ada championship dikocok lagi nih 4 tim ya. Nah, ini kan berarti strategi terus kita main endurance. Ya, jadi syarat untuk jadi juara musim ini memang bukan poinnya paling banyak, tapi cukup 4 besar. Nanti dia optimalkan lagi. Makanya ketika Persib sempat kalah juga dari Sleman terus Bali juga pertandingan terakhir kalah kan, ya di regular series kan nggak masalah. Siapa tahu itu mah strategi, pelatih nyimpan tenaga atau apa, yang penting memang syaratnya adalah 4 besar dulu aja udah. Nanti berstrategi lagi gitu. Jadi saya pikir nggak ada settingan, nggak ada. Nggak ada settingan. Jadi kalau yang harusnya Borneo yang juara gitu ya. Sistem tidak mengatakan seperti itu. Nah, itu yang suka nyinyir tuh, bukan settingan nih. Sekarang menurut Kang Yudi gimana nih? Katanya apakah di setting? Karena gini Kang Yudi, Persib itu juara dengan format seperti ini. 2024 sekarang, 14, 94 kan hampir sama formatnya. Kalau kata saya sih 1, 2, 3, 4 itu kan yang jelas yang terbaik. Yang terbaik. Berarti kan yang terbaik itu dipertandingkan lagi. Ya, berarti kan ada yang lebih top performanya kan di situ, yaitu Championship Series kan gitu kan. Lagian kalau boleh jujur ya, di regular series kan Borneo juga kalah sama Persib gitu loh. Iya, di regular juga kan kalah. Ya, tapi kan secara poin juga jauh. Berarti kalau misalkan ini kita boleh suudon nggak
PSSI dan LIB mencari cuan lebih banyak. Itu bukan sudon, tapi memang kalau misalkan uangnya kan dari hak siar sponsor seperti ini industri sepak bola. Iya. Jadi bukan sudon, memang dari awal gitu. Bijaksana. Itu Pak Erik. Bagian aing dibully senang. Tapi Kang Papa Erik ngaruh nggak sih? Kan Papa Erik setidaknya pernah di Persib juga, gitu. Sekarang jadi ketua PSSI. Papa Erik. Kalau saya nggak, kalau yang itu nggak setuju saya. Nggak setuju lah. Gitu. Sekali lagi bahwa 1, 2, 3, 4 itu tim yang terbaik kalau menurut saya. Tim yang terbaik. Tim terbaik. Nah, nusok nyinyir dangukeun sia awas kon cirian lah. Aku mana? Ini ada fakta menarik juga sebelum final kemarin. Persib didenda 50 juta karena ulah supporter yang masuk ke lapangan. Gimana tanggapannya? Mang Eko dulu biasanya lebih ini. Tunan. Ada boboto yang masuk supporter ke. Enggak, jadi itu konsekuensi logis ya. Aturannya ada. Jadi gini, yang namanya Komdis ya, memutus sesuatu itu kan mereka itu kan acuannya ada namanya buku pedoman ya, kode disiplin, ada aturannya. Jadi ini kalau Komdis itu ibaratnya seperti inilah rumus matematika. Misalkan 1 flare nyala 10 juta, 2 flare nyala berarti kali 2, 3 kali 3. Tapi ketika lebih dari 5, otomatis maksimalnya ada 200 juta gitu. Jadi semuanya ada. Nah yang kemarin dijatuhkan ke Persib itu ada juga acuannya. Ada invasi ke bawah, lalu mengganggu pemain apa. Aturannya memang seperti ini, nggak ada masalah sebetulnya. Nggak ada masalah. Nah kemarin nganti luar jadi katingali sahana eta kungkul. Coba lamun satribun, mah katingali kan. Oh kalau saya jujur ya, kebayang nggak kalau leg keduanya di Jalak Harupat? Siapa yang mau nakut-nakutin? Ntar disanksi. Kahandap. Sebagai termasuk mantan didinya yang urang pasti kahandap. Terus kolin atau Kang Yuli sebagai mantan pemain gimana dengan ya kalau ada seperti itu sih yang dilihat dari sisi pemain ya sebagai pelaku saya sebagai pemain ada kadang-kadang ada kekhawatiran Kang Gus Dur, Kang Eko, ada kekhawatiran apa? Takutnya terjadi yang lebih besar lagi dan apa? Bermain di luar gitu maksudnya tanpa penonton. Itu yang ditakutin sebagai pemain ya. Yaitu apa? Hilangnya dukungan. Gitu. Itu sih kalau dilihat dari sisi pemain. Kemarin kan hilangnya dukungan nih. Sempat juga di awal-awal kompetisi kalau tidak salah supporter juga bobotoh juga ada yang menepi. Betul. Sampai beberapa pertandingan kalau nggak salah. Apakah ini strategi juga untuk menyaring penonton dari manajemen? Kan yang akhirnya yang datang bawa anak, bawa istri, selfie, foto-foto di tribun, kan lebih menyenangkan. Jadi Lalajo Persibnya jadi siga wisata gitu kan. Gitu mah jadi lebih seneng kan anak kecil lari-lari di tribun kosong ketika supporter menepi kan. Iya, seperti itu. Iya, waktu itu kan sebelumnya kan mungkin ada hal-hal yang memang Persib tidak boleh disaksikan oleh penonton kan waktu itu kan. Iya kan? Gitu. Sebetulnya bukan itu sih. Cuma nanti saya yang dibulinya. Jadi ini kondisi sekarang ya, mau nggak mau itu bisa dikatakan ini adalah kemenangan manajemen terkait. Kemenangan manajemen. Iya terkait tiket. Jadi kan manajemen. Ada ancaman boikot ya dari satu kelompok itu ternyata nggak mempengaruhi kelompok lainnya. Jadi ketika kelompok yang yang ini memboikot Kang Yudi beberapa game nggak datang, kelompok yang lain yang selama ini ngerasa nggak nyaman gitu ke stadion malah datang kan. Artinya apa? Artinya manajemen ini memang berusaha menciptakan segmen penonton baru gitu. Dan segmen penonton baru yang akan diciptakan manajemen ini kan jelas bukan jadi ada karakteristik yang penonton yang memboikot itu kan nyalain flare. Udah pasti kalau mereka datang flare nyala, denda. Tapi kemarin juga tetap nyala. Apa? Kemarin di akhir pertandingan? Ya karena mereka datang kan, kelompok yang ini datang kan. Iya, makanya seperti itu. Jadi manajemen udah ngitung tuh, pinter tuh. Biarin diboikot misalkan hilang sekian puluh juta ya. Tapi kami nggak bayar denda tuh. Jadi ngapain misalkan tiket plus ini habis tapi flash selalu nyala karena 200 juta. Dihitung. Toh supporter tuh kan dari beragam segmen. Nanti yang ini pun akan terganti. Siapa sih yang nggak mau tiket Persib hari ini? Gitu. Jadi berhasil manajemen. Iya. Segitu tiket susah gitu kan.
Kang Yudi, untuk menanggulangi hal itu di musim depan kan sekarang mah sudah beres ya. Tidak mungkin di Madura Bobotoh ada yang masuk karena sudah regulasinya tidak ada supporter yang away. Nah, untuk menanggulangi hal itu di musim depan. Didinya pesen tiket kamari ka Surabaya. Oh, aya dulur ngawinkeun. Sarua atuh. Ini poe Sabtunya urang ge dulur ngawinkeun. Nah, harus bagaimana nih menanggulanginya untuk musim depan seperti hal-hal penonton tidak sampai masuk lagi ke lapangan gitu. Ya, kalau kira-kira menurut Kang Yudi. Kalau menurut saya ya kesadaran dari para bobotoh sih kalau menurut saya. Ya, kalau misalnya benar-benar cinta Persib nggak bakalan terjadi seperti itu gitu. Tidak usah masuk ke lapangan. Jangan dong. Jangan lah. Ya. Itu sekali lagi kekhawatiran sebagai pemain itu yang ditakutin gitu kan. Nyalain flare terus kemudian ada pertandingan usiran gitu. Ayo dulu mah zaman saya Kang Eko main teh di ditu di Cimahi teh masih di Pusdikjas Pusdikpom. Pusdikpom usiran teh. Itu udah enggak. Jadi pemain aja jadi tenyaman gitu. Kang Yudi itu kan akan selalu menjadi kerugian buat Persib. Tadi kata Kang Yudi dikembalikan lagi ke bobotohnya sendiri yang hadir. Tapi kan stylenya sekarang berbeda. Susah ya. Susah lah ya. Jadi kudu kumaha. Dan mungkin atau kudu aya pelajaran atau pendidikan atau aya bobotoh. Ya itu susahnya itu dari zaman saya baheula juga gitu sama tetap ada aja ya. Saya wae pasti gitu kan. Susah lah gitu. Nah, kalau Mang Eko nih sebagai bobotoh. Enggak, jadi edukasi itu kan harus terus-menerus ya. Apapun hasilnya sekarang belum kelihatan. Kayak itu Kang Gusur katanya punya bobotoh klub. Itu kan tugasnya mengedukasi. Jangan dibilang di sini. Jadi gini, apalagi jadi solusinya kan udah mulai itu. Ini kita selaraskan dengan ini ya, undang-undang keolahragaan yang baru ya, tahun 2022. Itu kan sebetulnya mereka tuh mengutamakan apa coba? Terdatanya supporter ini dengan baik. Ya, ini mengacu kepada kejadian di Inggris tuh, ya. Jadi ada Hooligan Spectator Act tuh. Jadi setelah kejadian apa? Hillsborough, terus Hassel gitu-gitu ya. Itu kan hooligan Inggris dulu kan parah pisan nggak bisa diatur ya. Tapi ketika mereka terdata dengan baik, jadi apalagi zaman sekarang ada banyak CCTV itu bisa mempertanggungjawabkan misalkan kerusuhan di tribun ini, yang suka nonton di tribun itu siapa, kelompok mana anggotanya gitu ya. Nah jadi kalau misalkan ada pembakaran, ada apa, udah gampang nangkapnya. Jadi setiap supporter harus bertanggung jawab sama yang terjadi di tribun dari mulai dia berangkat loh. Makanya di Inggris itu gampang tuh karena sistemnya udah terbangun ya. Gampang kan misalkan ada kerusakan, misalkan Liverpool lawan ini, supporter melakukan dari mana tribun ini, jalan yang dilewati mana aja, rusak, udah tinggal suruh ganti apa. Nah, ini menuju ke sana. Apalagi kelompok supporter terbesar Viking kan lagi pemutihan, lagi apa ya. Nah, tapi butuh proses, butuh waktu. Nanti kalau misalkan udah teridentifikasi ya, jadi nggak ada lagi nih supporter yang ke stadion itu. Enggak, nanti suatu saat ya, itu akan jelas tuh kalau ada apa, kejadian apa, yang bertanggung jawab siapa, itu nanti akan ketahuan. Jadi edukasi juga harus tapi Oke kan, jadi berarti kan di kita ini ya tentunya di Bandung ini bukan hanya satu komunitas yang supporter Persib itu lebih dari satu. Berarti penting nggak sih setiap komunitas menyaring anggotanya, mengadakan edukasi bila perlu sebelum masuk satu komunitas itu ada penataan dulu, harus bagaimana, penting nggak sih hal seperti itu? Kalau kata saya penting. Sangat penting untuk adanya edukasi, benar gitu. Yang penting ya, Mak ya. Ya penting edukasi ya. Terus gini, kadang-kadang udahlah jangan dulu di stadion ya, di luar stadion aja. Kayak ini nih main medsos kan kemarin sampai diaduin ke polisi beberapa orang kan. Mereka tuh nggak sadar kalau perilaku mereka ini nggak cuma iseng, nggak cuma apa, tapi bisa melanggar hukum apa. Karena mereka juga nggak tahu, udah cuma gini, jadi edukasi itu tetap ya. Nah, dari pentolan-pentolan, makanya sampai hari ini saya lihat di Bobotoh belum ada tuh satu figur yang benar-benar gimana kayak Mang Ai Betik ya. Nah, itu juga kita ngaruh itu kayak kan mereka sebagai sekjen Bobotoh Club. Jangan di sini. Bobotoh Club gimana? Bagaimana pernah nggak melaksanakan edukasi untuk anggotanya? Coba saya tanya. Iya, nanti kami tuh ya, di bulan ini setelah liga selesai, rencananya ada kan di situ ketumnya. Saya balikin. Iya. Nanti ada edukasi. Bahan edukasinya, bahan modulnya ada tuh tentang tata tertib menuju stadion tuh. Tentang berkendaraan yang baik, terus naik angkutan umum bagaimana gini, terus menghindari pelecehan seksual di stadion. Lalu juga ada cara supporter
bermain medsos apa. Kita udah punya modulnya, ntar kan kita pelatihan nanti. Oke. Ya, tahun ini ya. Sekjennya ya kan? Ketua umum. Wah. Iya, ketua umum Bobotoh Club. Oke. Kembali ke pertandingan nih kan. Jadi, ini kan ada pertandingan leg kedua di Madura. Kira-kira peluang Persib akan seperti apa nih? Saya kira peluang Persib akan lebih besar kalau menurut saya. Lebih besar? Lebih besar karena apa? Sekali lagi bahwa Madura United akan keluar sporadis menyerang. Dan itu boleh dikatakan bagi Persib adalah makanan buat Persib. Makanan buat Persib. Yang dimana Persib bertahan lah, kayak tinggal serangan balik gitu. Iya. Semenjak dari pertama lawan Bali juga gitu kan strateginya. Itu. Jadi kekuatannya ada di kekuatan individu David Da Silva dan Ciro di situ. Ya mudah-mudahan Jaja tercager. Sebenarnya Mang Gus Dur kalau pengen rame gampang. Mang Gus Dur sekarang bikin pernyataan Madura akan menang 4-0. Kita karek rame. Lu komennya loba tuh Jadi gitu. Kan kemungkinan kita ngomong kemungkinan yang wajar ya. Nalurinya kan gitu. Mereka nothing tulus tuh kalah. Menang 1-0, menang 2-0 aja gagal. Kalah 1-0 atau draw gagal. Mereka harus cetak gol dulu cepet tuh babak pertama. Main terbuka. Kalau namanya tim main terbuka, ya, apalagi dengan kualitas Liga Indonesia gitu. Tapi mereka tuh kan main 4 sama dengan Persib ya. 4-4-3 gitu ya, mirip lah. Nah, mereka dengan kemampuan sekarang kan Madura ini kan tim yang paling lemah di antara 4 semifinalis, ya. Paling banyak kemasukan, terus pemain belakang juga nggak istimewa, saya pikir masih keren zaman dulu ada Fabiano Beltram ya. Sekarang biasa aja. Nah itu bahaya tuh kalau mereka terlena atau mereka nggak memperhitungkan dengan baik ya. Apalagi mereka garis pertahanannya tinggi loh kemarin. Ya, Munculana mah ngatung. Jadi kalau misalkan mereka keliru aja hal sepele kayak perangkap offset nggak cermat atau apa itu habis sama Ciro sama David mah. Ini kan waktu di kemarin menang 3-0. Berarti kan otomatis yang tadi dibahas berat untuk Madura untuk bisa bukan memenangkan pertandingan, untuk mengalahkan Persib untuk jadi juara karena harus selisihnya mungkin jadi 4-0. Anti klimaks nggak sih? Karena mungkin kalau Bobotoh ngerasa udah ini udah juara gitu kan. Nanti buat di pertandingan tadi anti klimaks nggak buat Madura atau buat Persibnya? Di pertandingan di Bangkalan? Iya, di Bangkalan. Kalau kata saya enggak. Kalau menurut saya enggak gitu kan. Karena akan fighter gitu. Cuma yang harus dipikirkan oleh Persib adalah sama Bojan Hodak adalah mungkin Deddy Kusnandar mungkin nggak main kan? Ya. Kemudian juga Rezaldi juga nggak main kan di situ. Itu yang mesti ada memikirkan penggantinya siapa di situ. Gitu. Jadi menurut saya untuk sepak bola itu memang final idealnya sekali. Ya, sekali aja udah finalnya ya. Kalau untuk sepak bola, olahraga sepak bola karena kan tensi euforianya kan harus terukur kalau sepak bola ya. Nggak bisa dipecah kayak basket. Tuh kayak NBA kan ada beberapa pertandingan. Makanya saya bilang untuk Pak Erick Thohir kalau memang tujuannya sponsor sama hak siar TV, enggak skema tahun hari mah final 7 kali. Jadi best of 7. Akhirnya mah 2 kali. Akhirnya mah 2 kali kanggo geus best of 7. Paheula-heula menang 4 kali. 7 kali pertandingan. Home away. Begitu deh cuana tuh. Iya, makanya mau tujuan eta karena menurut saya sepak bola final harus sekali. Final kan Mangko mengharapkan sekali. Berarti kalau misalkan sekarang ada leg 2 kali final, berarti aneh nggak menurut mantan pemain? Ya kalau misalnya menurut saya sih atau lebih senang gitu karena akan dapat bonus lagi gitu. Enggak, kalau kata saya enggak. Kalau khusus final itu bagi pemain idealnya cukup sekali. Boleh di misalnya pertandingan di tempat yang netral. Netral sekali. Itu. Tapi pasti juara. Pasti juara. Soalnya kia kan 94 di mana? Di Palembang. 94 di Jakarta. Jakarta. Di luar kan? 2014 di Palembang. 2014 Palembang kan? Palembang. Nah, ini 2024 di luar oge. Di luar oge. Oh iya. Dan kebayang kalau kita juara di kandang sendiri. Wah, itu stadion juga nepi ka subuh moal beak-beak gitu. Iya, eta. Ini leg pertama ini kan menang ya istilahnya. Terus nanti akan ada tandang. Ngerasa rugi nggak sih buat tim yang sudah menang di kandang terus sekarang harus home? Ya kalau harus away, harus main lagi gitu ya. Lagi. Bagi Persib saat ini dengan menang 3-0 aman ya. Aman. Tadi saya bilang kan di awal separuh juara.
segampang merebut permen dari genggaman seorang bayi. Iya. Nah, karena saya udah berkali-kali ngomong ujian sesungguhnya mah Bali. Udah, kalau udah Bali terlewati mah gampang. Oke. Oh gitu ya. Kang Yudi, Kang Eko kita tahan dulu sebelum membahas info lainnya. Kita denger dulu nih. Masih ada Neneng Fakta. Ayo Neneng Fakta. Mei punya fakta-fakta tentang final kali ini nih. Jika jadi juara, Bojan Hodak juga menjadi pelatih asing pertama loh yang membawa Persib menjadi juara. Karena sebelumnya Persib selalu juara di tangan pelatih lokal, Indra Thohir dan Jajang Nurjaman. Nah, Bojan Hodak bisa dikatakan sebagai spesialis juara loh. Seperti juara Liga Kamboja, juara Super League Malaysia, juara Malaysian Cup, Malaysia Charity Shield, juara AFF U19 bersama Malaysia, dan Piala Malaysia 2021. Nah, di Liga Tandang lawan Madura United nanti, Persib punya skor bagus loh. Dari 5 pertandingan terakhir, Persib berhasil memenangkan 3 kali. Dan hanya kalah 2 kali nih. Di 2 laga kandang terakhir, Madura United itu selalu kalah loh dan tidak bisa menjebol gawangnya Persib. Mudah-mudahan hasil tandang nanti Persib bakalan juara ya, amin. Sekian fakta-faktanya, saya kembalikan ke Mang Eko dan Mang Gusdul. Oke, terima kasih Neneng Fakta. Nih, ini menarik juga dari Neneng Fakta, Kang Yudi. Ya. Mungkin pelatih asing ini Boyan ya. Boyan, bukan Bojan ya. Boyan Hodak ini akan sangat spesial karena main di Liga Kamboja, di liga-liga lain juga dia selalu membawa juara. Dan sekarang di Persib juga mungkin akan menjadi sejarah, menjadi pemain asing pelatih asing pertama yang membawa juara Persib nih. Kenapa banyak pelatih asing yang selalu gagal di Persib sih? Selain Boyan yang sekarang? Iya. Menariknya begini Kang Gusdul, 80% iya, ya Kroasia akan menjadi pelatih negara yang akan menjadi membawa Persib juara. Kemudian yang menariknya juga bahwa Bojan ini adalah bukan pemain-pemain bawaan Bojan. Ya kan? Ya betul. Ini kan warisan dari Luis Milla ya. Hanya Kevin saja dengan siapa ya kan? Itu aja. Yang menariknya itu gitu. Jadi saya 80% lah juara. Kroasia menjadi bendera berdampingan dengan Persib. Mantap. Mang Eko? Enggak, ini menarik ya. Gini, jadi tentang Kroasia saya ingat betul nih. Waktu itu tuh kan masih negara-negara Balkan ya. Dulu waktu zamannya Kang Yudi main lawan AC Milan tuh ada pemain yang populer dari Kroasia, Zvonimir Boban ya. Boban, terus Savicevic-nya dari Yugoslavia Dejan ya. Savicevic. Nah, itu jadi tren, cuma saya nggak nyangka trennya itu di Asia tuh yang populer adalah pelatih. Kan kita punya beberapa pelatih, Drago Mamic, terus Pujovic. Nah, udah yang sekarang ya dari Kroasia gitu. Ya tadi ketika diingatkan bendera Kroasia berdampingan dengan Persib, saya bilang iya juga ya. Spesial ya buat Kroasia dan Bojan Hodak ya. Iya dan juga. Spesialnya dia selalu membawa di negara manapun dia melatih, dia selalu membawa juara gitu. Nih Kang Yudi kan mantan pemain Persib juga mungkin ada grupnya ya, suka bersama-sama masih main. Pernah nggak sih para mantan pemain Persib itu ngerecokin pelatih yang main di Persib itu harus selalu pemain lokal pride lah gitu. Pride ya. Kadang-kadang suka. Oh suka? Siapa itu orangnya itu? Suka ya, kita ngobrol ringan aja gitu kan, karena kan ngelihatnya kita dari sejarah kan. Kunaon sih itu kan Bang Retoma, karena pemain-pemainnya nanti bisa diatur gitu Kang Eko. Ya, bisa diatur gitu kan. Kayak misalnya Kang Jajang 2014 bisa ngatur Firman Utina, bisa ngatur Supardi, bisa ngatur M. Ridwan gitu kan. Dan pemain asingnya juga kan boleh dikatakan saeutik lah gitu kan, Plado hungkul sama Konate kan gitu kan. Waktu zaman saya juga ya semuanya bisa diatur Pak Thohir gitu kan gitu. Ada sih coletan gitu osok. Oke, berarti begitu ya Kang Yudi. Nah, kalau sekarang nih pelatih asing kan banyak yang gagal. Kecuali yang sekarang. Apakah karena mantan pemain juga ngerecokin gitu? Enggak juga kalau menurut saya, karena selama di Persib ya Persib dipegang oleh pelatih asing selalu mengganti-ganti pelatih. Iya kan, gagal 1 2 3 4 ganti gitu kan. Contohnya yang Usmia, Rene, yang bekas pemain kan kok. Bekas pemain Mildan Radovic itu. Can Oge Brang kompetisinya nggak ganti kan gitu. Keinginan itu mungkin.
Iya. Ganti pelatih kan beda lagi apa selera kan gitu. Itu mungkin ya. Itu kan secepat itu ganti pelatih apakah karena keinginan pemegang saham, manajemen atau gimana? Ya macam-macam. Kayak misalkan Luis Milla kemarin kan alasannya apa? Alasannya keluarga, gitu kan? Kayak Coach Robert Rene Albert kemarin alasannya apa gitu kan? Botol. Nih Kang Yudi, ini lebih menarik lagi. Ketika Persib nanti akan away ke Madura, Persib itu selalu memenangkan pertandingan. Dan dari 5 pertandingan itu 3 berhasil menang, 2 kalah. Iya. Kayak kumaha. Kalau kata saya sih, kalau hal itu tidak menarik bagi saya, enggak aneh gitu kan. Karena apa? Karena perjalanan Persib selama liga, Persib lebih dominan, selalu menang di luar dimanapun. Iya kan? Iya betul. Karena apa? Ya karena tadi saya bilang di awal bahwa pemain yang Persib apabila main keluar dan pemain itu klub itu sebagai tuan rumah berarti kan akan menyerang tuh. Ya, strategi itu yang tadi defense attacking itu yang selalu menjadi senjata. Itu dan selalu David Da Silva selalu cetak gol kalau nggak sama Ciro. Iya. Apalagi dia sekarang sudah dinobatkan sebagai top skor sampai 29 gol Kang Eko. Ya kan? Betul nggak Kang Eko? Betul ya. Menurut saya mah lebih nggak aneh kalau misalkan ngelihat ini Madura nggak pernah menang sendiri. Iya, gitu kan. Ya, pertandingan terakhir nggak menang. Nah, pasti kan Madura juga nanti di laga terakhirnya juga akan didukung oleh supporternya. Sama Kacau Mania itu kan pasti penuh. Ngaruh. Kira-kira pertanyaannya lain ngaruh teu ngaruh. Geula lain ngaruh teu ngaruh. Kumaha Mang kok langsung teu ngaruh. Ya karena kan mentalnya udah teruji. Iya, saya beberapa kali main ke Madura nonton kan. Jadi yang namanya teror cywar itu kan di Indonesia ya, itu cuma berlaku sebetulnya untuk 2 tim yang ada problem rivalitas, misalkan katakanlah kayak Persija, misalkan kayak gitu ya. Nah, kita sama Madura ini nggak ada. Malah pengalaman saya setiap kali nonton di Madura, itu banyak banget bobotoh-bobotoh yang stay dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Itu malah datang juga, penuh. Gitu. Oke. Tapi sekarang kan tanpa pendukung tim tamu ya. Makanya kalau ada yang sampai nonton kan itu awas ya. Ini Kang ini kan berat juga ya untuk Madura istilahnya untuk jadi juara karena dengan selisih gol yang sangat besar. Nih nggak sih sempurna nggak sih kalau misalkan nanti Persib tandang ke sana terus Persibnya kalah tapi kalahnya tidak dengan selisih 4 gol gitu. Menurut Kang Yudi? Ya kalau bisa sih Persib harus tetap fight. Kalau menurut saya harus tetap fight dong. Iya, jangan sampai anti klimaks lah, makanya. Itu. Nah, komedi kacau. Gitu, Kang. Gitu. Tetap dong harus fight dong. Oke. Iya. Jadi jaga nama Persib dong. Betul. Jadi jangan sampai kayak istilah kieu juara tapi eleh. Anti klimaks itu harus ada. Jadi anti itu yang disebut anti klimaks ya. Jadi gini, walaupun menang 1-0 atau harus menang, draw pun jangan. Benar. Tetap kudu menang. Makanya kan pas menang juara. Iya eleh tapi enggak juara. Kan asa teu sempurnanya. Gitu. Oke, Kang Yudi. Sekarang mah langsung yang ditunggu-tunggu sama penonton nih. Prediksinya kira-kira skornya berapa nih? Kalau saya nyebutin skor nggak bisa. Tapi Persib yakin saya menang. Yakin menang. Kalau saya ya, karena tadi bahwa Madura akan keluar menyerang dan defense attacking itu menjadi senjata bagi Persib itu. Oke. Mang Eko. Hayang jawaban benar atau hayang jawaban kontroversi ya? Kontroversi. Ya kan saya udah bilang kalau kontroversi mah ya, Mang Gus dulu aja. Ngomong Madura menang 4-0. Siapa Mang Gus ngomong Madura menang 4-0? Saya kan host. Saya kan host. Jadi gini Mang Gus. Jadi sebetulnya yang jelas Madura pasti akan main terbuka karena mereka memang harus menang. Udah nah. Kalau Persib bisa ngelihat celahnya itu, ya udah, nggak lagi ada draw, menang. Dan kalau misalkan makin rapuh Madura, kayak kemarin ya, golnya kita bisa nambah, nggak cuma 1 atau 2. Bisa jadi 3-0 lagi. Saya tanya dong. Bang Gusul, apakah Anda yakin kalau Madura akan menang 4-0? Enggak sih, kalau saya mah lebih setuju tadi seperti yang diucapkan sama Kang Yudi.
biar lebih sempurna juaranya tetap harus menang. Iya, harus draw menang. pun jangan. Jangan. Jadi begitu. Kenapa saya yakin Oke. ada beberapa kunci pemain kunci Madura yang mungkin tidak main dan tidak fit kayak Jaja mungkin. Kita tidak tahu sekali dan lagi. ada yang pemain yang akumulasi kartu itu berlaku nggak sih? Kayaknya berlaku. Berlaku ya. Rivera. Rivera yang di akan situ. main. 2 tuh udah hilang di situ. Oke, Bobotoh, sebelum kita pamit akan ada kuis dulu nih buat penonton yang di rumah. Silahkan Neneng Fakta alias Mei. Buat penonton yang di rumah, siapa nih yang mau kuis? Nih, aku ada kuis buat penonton yang ada di rumah. Ini ada kuis menarik nih. Pertanyaannya, siapa bek kiri Persib musim ini yang ditransfer dari Persija Jakarta? Untuk cara jawabnya gampang banget. Follow akunnya supermomen.id dan bobotoh.id. Jawab pertanyaannya dan tulis di kolom komentar supermomen.id dengan format nama, spasi, kota, spasi, jawaban, hashtag ngoperbobotoh.id 2024, hashtag supermomen, hashtag ini rasanya super. Untuk pemenang kuisnya akan dibicarakan di ngoper selanjutnya. Hadiah kuisnya berupa voucher GoPay OVO 100.000 untuk 5 orang pemenang. Ingat, ulah digemboknya biar admin bisa ngehubunginnya. Untuk pemenang yang kemarin ada di bawah sini ya. Oke, kuis nanti silahkan buat teman-teman yang nonton dijawab. Kang Yudi, turn nuhun pisan Sama-sama. sudah menemani saya. Sampai jumpa di bandara nanti. Kang Yudi, Kang Eko, terima kasih sudah menemani saya di acara ngoper. Sampai ketemu lagi di momen berikutnya. Hatur nuhun badag buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast video, pokoknya mah buat rumah para konten kreator di Jalan Rangga Malela nomor 8. Terima kasih juga buat supermomen.id, Super Top, ini rasanya super. Oke, saya Gus Dul dan Kang Eko, Kang Yudi, kita pamit sampai ketemu lagi di momen-momen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa penasaran membawa gue pada sebuah perjalanan yang pantas gue sebut petualangan. Buat gue, ini rasanya super.